Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel. Pada video kali ini teman, kita akan membahas kembali mengenai kasus ijazah palsu yang sampai hari ini masih menjadi perbincangan hangat teman ya. Jadi antara palsu dan asli sekarang menjadi opsi pilihan dari masyarakat, apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu. Tapi kalau kita melihat teman, apa yang sudah dilakukan oleh Bareskrim Polri kemarin sudah menyampaikan press release-nya bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Namun demikian, berdasarkan analisa penelitian yang dilakukan oleh Rismond maupun Roy Suryo, Dr. Tifa mengatakan bahwa ijazah yang selama ini beredar adalah palsu. Nah, inilah teman yang menjadi perdebatan hangat sampai-sampai teman UGM ini dibawa-bawa sebagai kampus yang menjadi bagian dari masalah dari ijazah palsu ini. Karena ijazah itu tentunya keluar dari UGM. Namun pihak UGM sendiri teman, ini pihak rektorat sudah menyampaikan bahwa ijazah itu adalah asli. Tapi pihak Sivitas Akademika yang ada di UGM sendiri teman, ini menaruh mosi tidak percaya kepada pihak rektor. Nah teman, untuk lebih jelasnya kita akan lihat video dari Ketua BEM UGM mengenai mosi tidak percaya kepada pihak rektor. Mosi tidak percaya kepada rektor kami layangkan untuk mengembalikan marwah UGM sebagai kampus kerakyatan, yang artinya harus berpihak semata-mata pada kepentingan rakyat dan bukan kepentingan penguasa. Dan atas itu, inilah ekspresi kekecewaan kami. Mosi tidak percaya kepada rektor UGM yang tidak akan kami cabut rasa ketidakpercayaan kami sebelum rektor melayangkan mosi tidak percaya kepada rezim Prabowo Gibran atau yang setara dengannya sebagai penegasan keberpihakan dan keinginan UGM untuk menyelamatkan rakyat. Nah, itu teman-teman yang disampaikan oleh pihak BEM UGM. Ini ketuanya menaruh tidak percaya kepada rektor. Kalau selama ini rektor memang ada keperpihakan kepada penguasa dan tidak berpihak kepada rakyat. Oleh karena itu, Ketua BEM UGM menyampaikan mosi tidak percaya. Dan itu tidak dicabut selama Rektor UGM memberikan statement pernyataan mosi tidak percaya kepada pemerintahan Prabowo atau Gibran atau yang setara. Nah, inilah teman-teman sikap kritis yang dilakukan oleh BEM UGM. Artinya BEM UGM masih peka teman terhadap persoalan bangsa ini. Apalagi dengan masalah ijazah palsu ini, maka UGM pasti disorot oleh masyarakat Indonesia. Karena UGM adalah perguruan tinggi negeri yang punya popularitas, yang punya nama baik selama ini, tapi dengan kasus ijazah palsu ini mencoreng nama UGM. Nah, kenapa disebut dengan mencoreng? Karena banyak kejanggalan yang terjadi di ijazah Pak Jokowi. Misalkan, untuk bisa mengeluarkan ijazah, mesti harus lulus skripsi dulu. Nah, sementara skripsi berdasarkan apa yang disampaikan oleh Pak Rismond, bahwa skripsi itu teman ya, sudah memakai Time New Roman untuk skripsi tahun 1985. Padahal teman ya, saya sendiri pada waktu kuliah menyusun skripsi itu masih menggunakan mesin ketik. Dan itu saya buat skripsi saya itu tahun 1994. Itu masih menggunakan mesin ketik manual teman. Tak-tek brother itu. Tapi Pak Jokowi sudah menggunakan Time New Roman. Padahal itu keluaran tahun 1985. Memang banyak kejanggalan, apalagi lembar pengesahan skripsinya itu kata dari Rismond ini bermasalah. Nah, hal seperti ini teman mestinya direspon oleh pihak rektor UGM. Bagaimana penjelasan mengenai skripsi? Padahal skripsinya itu bermasalah. Apalagi ada skripsi untuk S1 tulisannya tesis teman. Ini juga bagian dari masalah. Bagaimana kok bisa lulus? Bagaimana seorang mahasiswa bisa mendapatkan ijazahnya pada skripsinya itu kalau dilihat teman ini tidak punya kualitas, tidak punya bobot dan banyak kejanggalan yang ada di skripsinya itu. Ini kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Pak Rismond selaku peneliti yang katanya menurut Pak Rismond ijazah Pak Jokowi adalah palsu. Nah teman-teman, mengenai ijazah palsu ini sebenarnya sudah pernah menjadi sorotan Pak Anies Baswedan ketika Pak Anies menjadi Menteri Pendidikan di era Jokowi, teman. Ya akhirnya Pak Anies di reshuffle, diganti dengan menteri yang lain. Artinya Pak Anies pada waktu itu sudah kritis, teman. Membongkar kasus-kasus ijazah palsu.
Itu di 9 tahun yang lalu teman, itu dibongkar oleh Pak Anies Baswedan. Makanya wajar teman, kalau Pak Anies Baswedan diganti itu sangat wajar. Karena Pak Anies disiplin membongkar masalah-masalah kasus mengenai ijazah palsu. Nah teman, untuk lebih jelasnya coba kita tonton videonya yang satu ini. Menristek Muhammad Nasir menghukum pengguna ijazah palsu. Menurut Anies, memakai ijazah palsu sama saja merendahkan diri sendiri dan mempraktekkan korupsi. Kalau kita membiarkan orang-orang untuk menghalalkan segala cara, ya Indonesia nggak akan bebas dari praktek korupsi dan lain-lain, termasuk soal ini. Dan bagi yang memilih untuk beli ijazah atau pakai ijazah palsu, sebenarnya sedang merendahkan diri sendiri. Seakan-akan tidak mampu kuliah betul sehingga dapat ijazah. Nah, dari sisi pemerintah, langkah yang dilakukan oleh Pak Menristek Dikti itu langkah benar. Kemudian dari Kemenpan juga sudah melangkah itu. Kita juga sekarang begitu, kita akan lihat semua yang mendapatkan ijazah dari institusi-institusi yang diragukan. Begitu daftarnya keluar dari Pak Menristek Dikti, lalu kami akan cek semuanya. Nah, itu teman yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan, bahwa orang kalau mendapatkan ijazah palsu, mendapatkan ijazah dengan cara yang tidak benar, berarti sebenarnya dia merendahkan diri sendiri. Seakan-akan memang dia benar tidak mampu untuk berkuliah, untuk kuliah teman ya, agar bisa mendapatkan ijazahnya, sehingga ijazahnya teman ini didapat dengan cara yang curang, bisa membeli ijazah atau memalsukan ijazah. Ini fenomena 9 tahun yang lalu ketika Pak Anies masih menjabat sebagai menteri di era Pak Jokowi. Namun akhirnya Pak Anies di reshuffle, diganti teman ya. Karena mungkin Pak Anies membahayakan teman ya, membahayakan kalau bongkar ijazah palsu. Nah, teman-teman, mengenai ijazah palsu ini tetap akan bergulir walaupun pihak Bareskrim Polri sudah SP3 ya, artinya menghentikan perkara kasus ijazah palsu, yang mana ijazah palsu menurut Bareskrim adalah asli, bukan palsu. Namun demikian, kalau kita melihat di pengadilan negeri atau pengadilan Sleman, ini masih terus berjalan teman, terkait dengan ijazah palsu. Dan mungkin akan muncul lagi teman di pengadilan yang lain mengenai gugatan ijazah palsu ini. Nah, sebenarnya teman, untuk bisa menyelesaikan ijazah palsu ini agar masyarakat tidak penasaran juga, coba deh Pak Jokowi tampilkan aja ijazahnya ke publik, biar publik tahu bahwa Pak Jokowi itu punya ijazah asli. Nah, kalau disembunyikan, kalau tidak berani ditampilkan, berarti kan banyak praduga-praduga dari ijazah Pak Jokowi itu. Apakah Pak Jokowi itu punya ijazah asli, atau Pak Jokowi itu punya ijazah palsu, atau Pak Jokowi itu tidak punya ijazah sehingga Pak Jokowi tidak menampilkan ijazahnya. Kalau Pak Jokowi merasa bahwa punya ijazah asli, mestinya yakin dan percaya bahwa ijazah ini asli dan ditampilkan ke publik, tidak masalah. Seperti halnya Barack Obama teman, yang kemarin pada waktu pemilu di Amerika Serikat dikatakan bahwa Obama bukan warga dari Amerika Serikat. Nah, oleh karena itu, Obama mengeluarkan sertifikat akta kelahirannya, ditunjukkan ke publik bahwa dia adalah lahir di daerah Amerika Serikat. Selesai masalahnya. Nah, tapi kok tidak ditiru oleh Pak Jokowi? Pak Jokowi dipertanyakan oleh masyarakatnya, warganya, apakah punya ijazah asli atau palsu. Karena berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rismond, kemudian Roy Suryo, Dr. Tifa, ini cenderung ijazah Pak Jokowi itu palsu. Nah, oleh karena itu, Pak Jokowi mestinya tanggap dengan masalah ini sehingga Pak Jokowi dengan secepat kilat menampilkan ijazahnya agar semua cepat selesai. Sehingga kalau ditampilkan, orang akan meneliti apakah benar ijazah yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu sama yang dipublish oleh Sandi dari PSI itu. Nah, kalau sama berarti ya menurut analisa dari Roy Suryo ataupun dari Pak Rismond itu palsu. Nah, semua tergantung dari Pak Jokowi. Pak Jokowi juga sudah menyampaikan teman, merasa kasihan kalau ini diteruskan ke pengadilan. Tapi apa boleh buat, agar masyarakat yakin percaya maka harus diuji di pengadilan. Artinya Pak Jokowi juga siap kalau masalah ini berlanjut terus sampai pengadilan. Ini yang disampaikan kemarin Pak Jokowi. Nah, kita tinggal tunggu aja teman ya, karena yang benar memang harus berproses sampai di pengadilan. Biar pengadilan yang memutuskan apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu. Nah, itu teman yang bisa kita bahas kali ini. Terima kasih sudah menonton.
Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.